Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala yang berjudul Mau'izatun Nisa, nasihat bagi para wanita. Setelah al-muallif hafidhahullah membawakan penjelasan yang sangat bagus di dalam prinsip-prinsip agung tentang bagaimana seharusnya wanita mukminah itu menjalani kehidupannya, maka sekarang beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu hidayatul Quran lil mar'atil muslimah. Dan bisa dikatakan ini diantara intisari pembahasan di dalam kitab ini, yaitu petunjuk-petunjuk Al-Quran bagi wanita muslimah. Sekali lagi, ini diantara intisari di dalam kitab atau risalah yang kita bahas ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim secara khusus menyebutkan beberapa hukum yang terkait dengan wanita. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perhatian khusus terhadap para wanita. Artinya wanita itu tidak disia-siakan di dalam Islam. Wanita itu tidak dibiarkan tanpa arahan di dalam Islam. Wanita itu tidak dibiarkan tanpa petunjuk di dalam Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa petunjuknya bagi para wanita di dalam Islam, yang apabila seorang wanita mengindahkan dan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran bagi mereka, niscaya mereka akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan dari al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan innal Qur'anal Karima, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, kitabullah jalla wa ala, adalah kitab Allah jalla wa ala, al-munazzal lin-nas, yang diturunkan kepada manusia, hidayatan, sebagai petunjuk, wa rahmatan, sebagai rahmat, kasih sayang, wa huwa kitabus sa'adati al-haqiqiyah,
Dan Al-Quran adalah kitab kebahagiaan yang hakiki. Wal falahu fid dunya wal akhirah, atau wal falahi fid dunya wal akhirah, kitab yang berisi tentang kesuksesan dunia dan akhirat. Ya, dan ini adalah benar. Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bagi umat manusia itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar yaitu diresapi kisah-kisah yang disebutkan di dalamnya, tapi juga sebagai petunjuk dan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja petunjuk dan kasih sayang Allah itu akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki dan kesuksesan yang ada di dunia dan di akhirat. Kitabun, Al-Quran merupakan kitab fihi hidayatul anam, di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia, wa shifaul asqam, dan obat penawar bagi sakit atau bagi berbagai macam penyakit, wa sa'adatud dunya wal akhirah, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa man talaba as-sa'adata min ghairi tariqihi syaqiyah, maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan tapi tidak melewati jalur Al-Quran, tidak menempuh petunjuk Al-Quran, syaqiyah, maka ia akan sengsara. Wa man talaba al-'izza, dan barang siapa yang ingin meraih kemuliaan min ghairi hudah, tanpa petunjuknya, petunjuk dari Al-Quran, dzalla, dia akan hina. Wa man talabal karamata, dan barang siapa yang menginginkan kehormatan min ghairi sabilihi, tanpa yaitu menjalani atau menempuh jalan Al-Quran, uhina, maka dia akan direndahkan. Ya, intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang ingin sukses, bahagia, meraih kehormatan, meraih kemuliaan, tapi tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka akan mustahil mendapatkannya. Justru akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku bagi semua, termasuk para wanita. Bagi semua artinya seluruh manusia. Kalau tidak mengambil petunjuk Al-Quranul Karim, maka tidak akan bahagia hidupnya. Kalaupun merasa bahagia, itu kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Itu kesuksesan yang semu, kebahagiaan yang tidak yaitu hakiki. Nah, termasuk diantaranya para wanita. Para wanita kalau tidak mengambil petunjuk Al-Quran, khususnya terkait dengan apa yang khusus bagi mereka, hukum-hukum yang Allah tetapkan khusus bagi mereka, maka dia tidak akan meraih kemuliaan, dia tidak akan meraih kesuksesan yang hakiki. Mungkin sukses dunianya secara penampilan, secara penampakan yang dilihat orang, yang disaksikan masyarakat, tapi batinnya bergejolak. Ya, hatinya menjerit. Ini menunjukkan kebahagiaan yang dia dapatkan berupa gemerlapnya dunia itu semu, bagaikan fata morgana. Namun bagi wanita yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan baginya, meskipun dilihat manusia orang yang susah, orang yang sengsara, tapi hatinya lapang, jiwanya tentram, hatinya bahagia. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan petunjuk Al-Quran
itu benar-benar ada di hadapan kita. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, yang artinya, dan tidak patut bagi seorang mukmin dan seorang mukminah. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua jenis manusia. Ya, mukmin laki-laki dan mukminah wanita. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang laki maupun yang wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, lalu mereka boleh untuk memilih yang lain min amrihim, dari urusan mereka. Allah tetapkan wanita aturannya seperti ini, ya, tapi dia memilih pilihan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu hukum bagi wanita dengan ketentuan seperti itu, tapi ternyata sang wanita itu memilih hukum yang lain. Maka kata Allah, tidak pantas. Tidak pantas ada pilihan lain ketika Allah sudah menentukan suatu urusan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu urusan. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, jadi sebaliknya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mukmin laki-laki dan wanita mengambil pilihan lain selain dari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka di samping dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia pun tersesat. Dan tersesat ini menunjukkan dia tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini dalil yang sangat tegas bagi siapapun sebenarnya, bagi siapapun, bagi laki-laki maupun bagi wanita, bagi siapapun, kalau sudah ditentukan suatu keputusan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus mendengar dan taat. Taib. Kemudian beliau mengatakan, ja'alahullahu nuran lil ibad. Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya bagi hamba-hambanya. Wa basiratan lahum, dan sebagai petunjuk bagi mereka. Yahdihim ila sa'adatid dunya wal akhirah, yang akan menuntun mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingat, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tatkala memutuskan suatu urusan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah menentukan suatu urusan di dalam hadisnya, maka orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, maka ia pasti bahagia, bukan hanya akhiratnya saja, tetapi juga dunianya. Dan terkadang atau seringkali atau kebanyakan, kalau kita perhatikan, orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah dan Rasulnya itu karena mereka khawatir akan dunianya. Wah, kalau saya begini sebagai seorang wanita, ya saya tidak akan sukses. Kalau saya tidak melakukan hal ini, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW, maka dari mana saya bisa dapat
harta. Bagaimana saya bisa hidup bahagia? Bagaimana saya bisa demikian? Bagaimana saya bisa meniti karir? Banyak sekali alasan-alasan. Karena apa? Takut kehilangan dunia. Ini penyebab kebanyakan manusia tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Sama saja, baik laki-laki maupun wanita. Mereka menjauh dari syariat Allah karena mereka ingin mengejar dunia. Seakan-akan kalau ikut petunjuk Allah dan Rasulnya, kehidupan dunianya akan terancam. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, sa'adatid dunya wal akhirah. Orang yang mengikuti petunjuk Quran maka akan bahagia dunia dan akhiratnya. Wa ila siratillahil mustaqim, dan menuju jalan Allah yang lurus, wasabilihil qawim. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-15 dan 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang dengannya Allah memberi petunjuk bagi siapa yang mengikuti keridhaannya. Siapa yang mau mengikuti, mengharap ridha Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dengan Al-Quranul Karim. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan ini berlaku umum. Kegelapan dalam masalah dunia maupun masalah akhirat. Kegelapan kehidupan. Maka dengan Al-Quranul Karim Allah akan mengentaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Biiznihi, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Maka perhatikan ma'asyar muslimin, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kehidupan, dan ini berlaku umum. Dunia dan seisinya Allah akan merubah kegelapan mereka menjadi terang benderang, dengan syarat mereka mengikuti cahaya Allah, mengikuti kitab yang Allah turunkan, dan itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, jadi sekali lagi, jangan sampai ada di dalam benak kita seorang muslim dan muslimah merasa susah kalau mengikuti Al-Quran, merasa sempit ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dirinya di dalam Al-Quran, apalagi menolak, wal iyadu billah. Ya. Nah, kemudian beliau membawakan penjelasan di sini, wa hadhihi waqfatun, dan ini adalah waqfah, yaitu perhentian sejenak. Maksudnya mari kita berhenti sejenak, ma ba'di hidayatil Quran, bersama dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran al-mukhtassati bil mar'atil muslimah, yang khusus bagi wanita muslimah. Kurang apa ini Allah memberikan perhatian kepada wanita muslimah?
Ya, beberapa petunjuk Al-Quran bagi wanita muslimah yang kita hendaknya berhenti sejenak untuk memahaminya. Wallati idza akhadhat biha al-mar'atu wastamsakat biha, yang apabila seorang wanita mengambil petunjuk tersebut dan berpegang teguh dengannya, sa'idat fi dunyaha wa ukhraha, lagi-lagi Syekh mengingatkan dia akan bahagia dunianya dan akhiratnya. Ingat, bukan hanya akhirat saja. Wanita muslimah yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk baginya dan dia berpegang teguh dengannya, maka akan bahagia dunia dan akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqqaqa laha 'izzuha, dan akan tercapai kemuliaannya, wa falahuha, dan kesuksesannya. Namun ingat, kemuliaan dan kesuksesan menurut syariat. Ya, kemuliaan dan kesuksesan menurut Islam, bukan menurut kebanyakan orang. Karena kalau kita tanya orang kebanyakannya sukses itu apa, maka senantiasa diukur dengan material, diukur dengan dunia. Kalau sudah punya rumah megah, itu baru sukses. Kalau sudah punya pekerjaan yang mapan, itu sukses. Kalau sudah punya bisnis yang berhasil, perusahaan yang berjalan baik, sukses. Ya, ini kebanyakan orang merasa sukses ya seperti itu, tanpa memperhatikan batinnya yang mungkin sakit, jiwanya yang meronta, hatinya yang kosong. Tidak peduli orang itu, pokoknya yang dilihat itu materinya baik, ya, hidupnya itu nyaman, maka dianggap sukses. Sedangkan di dalam Islam, kesuksesan yang hakiki itu terletak pada hati. Apa kata Nabi SAW? Kekayaan yang sesungguhnya itu terletak di dalam hati. Meskipun terlihat susah, tapi kalau hatinya bahagia, gak ada yang ngalahkan. Dan sebaliknya, meskipun terlihat bahagia tapi hatinya sedih, maka dia akan meronta. Ya. Dan sekali lagi kita saksikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang kalau mengukur kesuksesan dan kebahagiaan dengan dunia, maka tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah merasa puas. Ya, sudah kurang cukup apa diberikan rumah mewah, kendaraan yang luar biasa, perusahaan yang yaitu sukses, harta yang melimpah, masih lari ke narkoba. Katanya sudah sukses, tapi kenapa kok masih mencari kebahagiaan dengan obat-obatan terlarang? Tanda kalau hatinya itu belum merasa sukses dan bahagia. Ini bukti nyata jamaah. Kalau hatinya tidak bahagia, maka mustahil materi itu bisa memberikan kebahagiaan. Selalu mencari kebahagiaan yang semu. Berbeda dengan seorang merasa bahagia dengan Islam, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga baginya itu yang menjadi prioritas. Adapun dunia itu ikut, selama bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia bisa menjalankan ibadah dengan nyaman, dengan tenang, dengan khusyuk, itu sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW tentang permisalan ini? Ya, beliau mengatakan dalam satu hadisnya, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang pagi harinya mu'afan fi jasadih, yang sehat jasadnya, kemudian aminan fi sirbih,
aman jiwanya, tidak dikejar-kejar orang. Ya, indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan di hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia telah meraih dunia. Bangun pagi sehat, kemudian tidak kepikiran apapun, nggak dikejar-kejar tanggungan, nggak dikejar-kejar tuntutan, nggak dikejar-kejar orang, rentenir dan lain sebagainya. Lalu dia punya makanan di hari itu, sekedar di hari itu, kata Rasulullah SAW. Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia sudah menggenggam dunia. Nah, ini hanya bisa dirasakan oleh seorang muslim yang mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Maka kita harus yakin, siapapun ya orangnya, laki-laki maupun wanita, yang berpegang teguh dengan kitabullah, maka pasti akan bahagia dunia dan akhiratnya. Dia akan meraih kesuksesan, dia akan meraih kemuliaan. Namun sebaliknya beliau mengatakan, wa in tarakatha wa takhallat anha, tapi kalau seorang wanita muslimah meninggalkan petunjuk Al-Quran dan tertinggal darinya, halakat wa ahlakat, maka dia akan binasa dan membinasakan orang lain. Jadi sebaliknya, kalau wanita muslimah tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk baginya, maka pasti celaka. Sekali lagi, meskipun yang tampak dia memiliki dunia, sukses dan lain sebagainya, tapi pada hakikatnya dia apa? Celaka. Wahya adabun azimatun, dan apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya tersebut berupa petunjuk-petunjuk Al-Quran, itu adalah adab-adab yang agung. Laisat mahallan lil jadali, yang tidak ada ruang untuk diperdebatkan. Ya, bagaimana mungkin kita mendebat Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi kita mencermati dan merenungkan tauhidur rububiyah. Pelajaran mendasar di dalam masalah Islam, di dalam Islam adalah at-tauhid. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya yang menguasai kita, menghidupkan kita, mematikan kita, mengatur rezeki kita, mengatur segala urusan kita, termasuk di dalamnya yang mengetahui mana yang maslahat bagi kita dan mana yang madarat bagi kita. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tahu betul apa yang dibutuhkan wanita muslimah. Makanya Allah tetapkan suatu hukum seperti itu. Dan Allah tahu mana yang bisa memadaratkan wanita muslimah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang wanita dari perbuatan itu. Maka ini bukan tempat untuk diperdebatkan. Kalau Allah sudah berfirman, maka tidak bisa didebat. Wala majalan lin niqash, tidak ada tempat bagi kita untuk yaitu berdiskusi. Ayo kita diskusi tentang ayat, benar enggak? Enggak ada. Orang yang beriman kalau sudah yaitu mendengarkan ayat Al-Quran, kalau sudah sampai padanya ayat Al-Quran, maka tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Dan ayatnya tadi sudah kita sampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah sudah tetapkan suatu putusan lalu mereka bisa mengambil pilihan yang lain. Enggak pantas. Maka tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk diperdebatkan. Awir raddi wa adamil qabuli, iya dan billah, apalagi membantah dan tidak menerimanya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan didiskusikan, jangankan diperdebatkan, jangankan ditolak, jangankan yaitu tidak diterima, sekedar didiskusikan saja enggak pantas.
Ya, mendiskusikan ayat apakah benar atau tidak. Ayat ini benar enggak ya tentang wanita, relevan enggak ya di zaman ini? Itu saja tidak pantas, apalagi menolak. Wa man tu'radu alaihi ayatul Quran, dan perhatikan, dan barang siapa yang dihadapkan pada dirinya ayat-ayat Al-Quran, wa hidayatu kalamir rahman, dan petunjuk dari firman Allah yang maha penyayang, summa yatawaqqafu fi qabuliha, kemudian dia diam, tidak menerima. Ada ayatnya, oh nanti dulu sebentar, saya tak coba berpikir dulu. Jadi dia tawakuf. Tawakuf itu apa? Tidak mengambil sikap, tidak diterima, meskipun juga tidak ditolak. Ya, seorang wanita yang telah disampaikan kepadanya ayat Al-Quran, ini ayatnya, lalu dia tidak menerimanya. Ya, au yataraddadu fil istijabati laha, atau ragu untuk menerimanya. Ayat ini saya amalkan enggak ya? Diamalkan enggak ya? Kalau diamalkan begini, kalau enggak diamalkan begitu, ya, ragu dia. Fama hadza bisabilil mu'minin, maka ini bukan jalannya orang-orang yang beriman. Karena jalannya orang yang beriman itu apa? Ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu urusan, sami'na wa ata'na. Terlepas dari terkadang manusia lalai, sahih, terlepas dari kadang-kadang kita keliru dan salah, benar, tapi tidak pantas kita menolak atau mempertanyakan atau meragukan kebenaran Al-Quranul Karim. Ini berbeda ya. Berbeda orang yang ketika sampai ayat dia kepadanya, lalu dia merenung dan menyadari kesalahan. Subhanallah, ayat ini benar, saya yang salah. Ya, iman saya begitu lemah, sehingga kenapa saya nggak bisa mengamalkan? Kenapa saya begitu lemahnya? Artinya dia menerima ayat tersebut, tapi dia lemah di dalam mengamalkannya. Maka yang dia butuhkan pertolongan Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah diriku untuk menjalankan agamamu ini. Dan ini berbeda dengan orang yang ketika dihadapkan padanya ayat Al-Quran, dia berpikir, ini benar gak sih ayatnya? Ragu saya, jangan-jangan Allah salah ini. Berbeda jemaah. Dia diam, tidak mengambil sikap, mempertanyakan, mendiskusikan, atau na'udzubillah bahkan menolak, maka ini bukan jalannya orang yang beriman. Jalannya orang yang beriman, sekali lagi, ketika telah sampai kepadanya petunjuk Al-Quran, sami'na wa ata'na, namun di dalam pengamalannya, di dalam mengaplikasikannya, terkadang ada hawa nafsu berperan, sehingga dia tinggalkan perintah Allah, sehingga dia melanggar aturan Allah. Tapi dia sadar yang benar bukan seperti itu. Maka orang semacam ini diharapkan bertobat kepada Allah, istighfar. Dan selama matahari belum terbit dari arah barat, dan selama ruh belum sampai di tenggorokan, Allah senantiasa membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Kita perhatikan wanita muslimah. Nanti akan kita sampaikan beberapa ayat Al-Quran, beberapa petunjuk ayat Al-Quran yang nanti bisa membuktikan sikap kita ini benar enggak. Sampai kepada kita ayat, lalu bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita menerima, sekali lagi menerima, sami'na wa ata'na, namun karena kelemahan iman, karena kekurang yakinan, kita melalaikannya, kita meninggalkannya dengan tetap merasa bersalah, maka ini masih wajar. Tapi kalau kita mendengarkan ayat lalu kita mempertanyakan kesohihannya, mempertanyakan relevansinya, ini kan di zaman dulu, di zaman Rasul beda dengan zaman kita, jadi ayat ini nggak relevan, maka ini bukan jalannya orang-orang yang beriman. Orang semacam ini sulit
mendapatkan hidayah. Karena dia merasa dia yang benar, Quran yang salah. Bagaimana mungkin dia bisa membuka diri, ya, membuka wawasan ketika dia sudah yakin pada prinsipnya saya yang benar, Quran yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa 'alal mar'atil muslimah, maka bagi wanita muslimah wajib an ta'lama, untuk mengetahui. Wa ya taqra'u hidayatil Qur'an, tatkala dia membaca petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, wa tata'ammalu fi kalamir rahman, dan dia mencermati, merenungkan firman Allah yang Maha Penyayang, anna sa'adataha la takunu illa biluzumi hadillah. Perhatikan, dan ini diantara poin yang pernah kita singgung di dalam usulun azimah, prinsip dasar yang agung yang wajib diketahui wanita. Apa itu? Bahwa kebahagiaannya la takunu, tidak akan diraih, illa biluzumi hadillah, kecuali dengan menetapi petunjuk Allah. Ini mutlak ini. Wanita manapun yang tidak mengikuti petunjuk Allah maka pasti tidak bahagia. Dan sekali lagi, kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam hati. Wasairi fi siratihil mustaqim, dan kebahagiaan wanita muslimah itu akan diraih dengan menempuh jalan Allah yang lurus, Al-Quranul Karim, dan juga termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan inti tersebut. Di antara petunjuk-petunjuk Al-Quran khusus untuk wanita, berkata al-mu'allif hafizahullah, famin a'zami hidayatil Qur'ani lil mar'ah, dan di antara petunjuk Al-Quran yang paling agung bagi wanita dan yang paling mulia bagi wanita, al-amru atau amrul mar'ati, Al-Quran memerintahkan wanita bil inayati bi ibadatillah, untuk perhatian terhadap ibadah kepada Allah. Renungkan ini ya. Di antara petunjuk Al-Quran bagi kaum wanita, hendaknya wanita itu menyadari bahwa Allah memerintahkannya, bahwa Al-Quran memerintahkannya untuk perhatian terhadap ibadah. Wa an yakuna dzalika a'zama matlubin laha, dan hendaknya ibadat tersebut menjadi perkara yang paling dia tuntut, yang paling ingin dia raih. Wa ajalla maksud, dan yang paling dia ingin dapatkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, wa aqimnas salah wa atinaz zakah wa ati'na Allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Maka hendaknya kalian wahai wanita mukminah, dalam hal ini asbabun nuzul ayat ini sebenarnya diarahkan kepada istri-istri Nabi secara umum, namun secara khusus. Namun secara umum ini juga berlaku bagi wanita muslimah siapapun. Dan ini diantara kaidah di dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan sebagian orang dalam suatu sebab turunnya ayat, maka ini juga berlaku bagi orang yang lain. Allah perintahkan kepada Nabi demikian, maka ini juga berlaku bagi kaum muslimin yang lain. Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi demikian, maka ini juga berlaku kepada wanita-wanita lain. Dan apa perintah Allah? Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada seorang wanita muslimah
tidak ada perhatian terhadap apa yang disebutkan di dalam ayat ini, maka dia tidak akan bahagia. Gak sholat, lalu punya harta yang sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun, gak dikeluarkan zakatnya, lalu tidak berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil hidupnya bahagia. Maka wanita muslimah harus sadar, petunjuk di dalam Al-Quran memerintahkan mereka untuk perhatian di dalam ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, wanita yang bisa masuk pintu surga lewat yang mana saja. Apa syaratnya? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Ya, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, sholatnya diperhatikan. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Ini sudah menjadi apa? Perwakilan memiliki perhatian terhadap ibadah. Ditambah lagi muamalah bersama orang lain, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Bermuamalah kepada suami selaku kepala rumah tangga, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Maka apa kata Nabi SAW? Qila laha dakhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Silakan kamu masuk surga wahai wanita ini lewat pintu yang mana saja. Selaras dengan firman Allah, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah. Ya, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan kotoran di dalam dirimu wahai ahlul bait, wahai istri-istri Nabi, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikanmu dengan sesuci-sucinya. Jadi Allah perintahkan wanita muslimah untuk perhatian terhadap ibadah, tujuannya agar wanita muslimah dihindarkan dari kotoran dan disucikan dirinya. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, memiliki perhatian dengan ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ini ibadah. Karena apa? Rasulullah SAW menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di antaranya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anha. Seorang wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya tatkala suami sedang pergi kerja, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Nah, ini perhatikan, sadarilah di antara petunjuk Al-Quran yaitu memerintahkan wanita untuk perhatian dengan ibadah. Dan kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita yang fokus dengan ibadahnya, baik ibadah secara personal maupun ibadah berupa tanggung jawab ngurusi rumah tangga, maka seakan-akan waktu itu nggak cukup. Seakan-akan waktu itu tidak cukup, sehingga dia tidak kepikiran untuk mencari dunia yang lain. Tapi sebaliknya, kalau seorang wanita ambisinya dunia, yang dia kejar kesuksesan dunia, yakinlah ibadahnya pasti berantakan. Ibadahnya pasti nggak keurus. Sholatnya, puasanya, bagaimana kewajibannya terhadap keluarganya. Perhatikan, kalau dia mengejar dunia,
Ini bukan berarti wanita tidak boleh ya mencari dunia selama tidak melalaikan tugas utamanya dan selama tidak memalingkan dirinya dari ibadah dan selama tidak mengandung keharaman boleh. Dan ini banyak dijumpai wanita muslimah jualan online gitu misalkan. Gak ada masalah, tidak dilarang, tapi jangan sampai ini menjadi tujuan utama. Kalau ini jadi tujuan utama, yakinlah ibadahnya akan berantakan. Ya. Nah, jadi jangan salah faham, bukan berarti ketika Allah perintahkan wanita fokus pada ibadah bukan berarti tidak boleh untuk melakukan hal yang lain. Boleh, selama itu bermanfaat tidak masalah. Tapi fokusnya harus benar-benar diperhatikan. Yang menjadi perhatian utama itu apa? Ibadah. Syukur-syukur dengan katakanlah mencari tambahan di dalam penghidupan, dia bisa lebih rajin beribadah kepada Allah. Bagus. Ya, tapi kalau dengan mencari tambahan penghidupan dia menjadi lalai dalam beribadah kepada Allah, maka ini pertanda untuk segera ditinjau ulang apakah dia layak mempertahankan kegiatan tersebut. Jadi sekali lagi Al-Quranul Karim memerintahkan wanita untuk memiliki perhatian terhadap ibadah, jangan sampai terlewatkan ya. Kemudian yang kedua wa min hidayatil Quran, dan di antara petunjuk Al-Quran lil mar'ati, bagi seorang wanita, amruha bil hijabi, yaitu memerintahkan mereka untuk berhijab, menutup aurat, waluzumihi, dan senantiasa memakainya, wal muhafazati ala sitri wal hishmah, dan benar-benar menjaga diri dengan batasan dan rasa malu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita jumpai ada wanita-wanita yang mereka tahu hijab itu wajib. Mereka sadar, makanya mereka memakai hijab. Namun karena tuntutan dunia menurut mereka, mereka rela menanggalkannya sesaat demi mencari penghidupan. Sering kita jumpai berangkat keluar rumah pakai jilbab, sampai tempat kerja dilepas beberapa jam, nanti pulang pakai jilbab lagi. Subhanallah. Di satu sisi kita miris, di satu sisi kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Masih ada perhatian untuk memakai jilbab dibanding dengan wanita yang lain. Tapi di satu sisi kita miris, kenapa nggak dipertahankan? Kenapa rela menanggalkan beberapa jam demi dunia? Lagi-lagi jawabannya nggak cukup, tuntutan ekonomi, dan mengandai-andaikan kalau suaminya bisa mencukupi, ya nggak mungkin saya begini. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, para ummahat, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika sudah diberi kecukupan sehingga kita tidak mengalami hal yang serupa. Nah, sekarang kalau kita dihadapkan, apa solusi kita? Kalau kita larang, Mbak, jilbabnya dipakai meskipun kerja, enggak boleh sama bos, ya keluar, terus saya makan apa? Apa jawaban kita kira-kira? Apa jawaban kita kira-kira? Ya, dengan enaknya kita lepas, jangan mau kerja seperti itu. Yang bisa kita lakukan mungkin memotivasi,
Segeralah cari kerjaan yang baru yang bisa tetap pakai jilbab kalaupun harus kerja. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Jangan kita menghakimi, keluar, resign tapi nggak ada solusi. Ya, makanya sedih jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan wanita untuk benar-benar menutup aurat, memakai jilbab, memiliki rasa malu. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna wa fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenal. Oh, ini wanita muslimah, menjadi identitas wanita muslimah. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak diganggu. Ya, dan ini nyata, wanita yang menutup aurat itu lebih dihormati dan dihargai daripada wanita yang mengumbar aurat. Ini jelas. Kalau ada orang mau ngaku, jilbaban, ya, masih ada rasa malu untuk menggoda wanita muslimah. Ini bisa meminimalisir kejahatan. Tapi kalau wanita mengumbar auratnya, orang tidak punya malu, alah pakaian kayak gitu misalkan, dilecehkan, dihinakan. Ya, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terpaksa untuk bekerja, maka wujudkanlah rasa syukur kita kepada Allah dengan benar-benar menutup aurat kita, benar-benar mempertahankan identitas kita sebagai wanita muslimah. Karena sekali lagi, banyak di antara wanita muslimah yang meskipun salah terpaksa menanggalkan auratnya demi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Sekali lagi, kita nggak tahu apakah mereka benar-benar terpaksa, apakah mereka itu benar-benar terhimpit ekonomi, nggak bisa makan kalau nggak kerja, dan nggak ada kerjaan kecuali itu. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Meskipun sekali lagi salah, wanita muslimah bekerja dengan membuka auratnya itu salah, keliru. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apakah mereka terpaksa atau tidak. Sehingga kalaupun mereka terpaksa, bisa jadi ada keringanan, dalam artian Allah mengampuni atau Allah menganggap dosanya tidak sebesar wanita muslimah yang tidak butuh tuntutan ekonomi tapi mengumbar auratnya. Karena auzubillah mungkin digunakan untuk menggoda kaum pria, waliyadzubillah. Nah, ini diantara perkara yang insya Allah kita sudah ma'ruf, ya, wajib menutup aurat bagi wanita muslimah. Taib. Kemudian berikutnya yang ketiga, di antara petunjuk Al-Quran terhadap wanita, wa antahzara minat tabarruji was sufur, hendaknya hati-hati menjauhi at-tabarruj, berhias, was sufur, dan memoles diri dengan berbagai macam, ya, hiasan-hiasan. Fi'la ahlil jahiliyatil juhala, karena ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah yang jahil. Qala ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai wanita muslimah bertabarruj, berdandan ala jahiliyah yang dahulu. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Ma'asyar muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, berdandan ala jahiliyah itu seperti apa? Ya. Apakah ada ketentuan khusus, pernak-pernik tertentu atau apa? Maka wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui di antara dandan ala jahiliyah itu yang bisa menarik perhatian. Ibaratnya kalau lewat itu orang langsung noleh. Bahkan sebagian ulama setahu saya ada yang menjelaskan sampai pun bukan dengan pakaian tapi dengan suara. Apa itu? Pakai gelang kaki yang ada loncengnya, cering 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 gitu. Kalau dia jalan ada bunyi cering 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 cering, orang noleh, wah wanita. Nah itu sudah dianggap tabarruj. Meskipun dia menutup diri dengan jilbab rapat, tapi dengan gelang kaki yang mengeluarkan suara gemerincing yang dengannya menarik perhatian, ini sudah dikatakan tabarruj. Maka apalagi dengan pakaiannya, make upnya, menornya, dan lain sebagainya yang bisa menarik perhatian, tentu ini lebih layak masuk di dalam kategori tabarruj. Ya. Dan wallahu a'lam bishawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah corak warna termasuk tabarruj? Nah, ini perlu untuk kita cermati dan pelajari. Dan setahu saya kalau di negeri kita wanita pakai pakaian berwarna itu saya rasa sudah lumrah. Hanya saja kalau warnanya itu sudah terlalu ngejreng, jadi di antara 10 wanita 1 mencolok dan orang pasti melihat ke arahnya, itu tabarruj. Ya, itu tabarruj. Makanya sekali lagi kita harus mewanti-wanti tentang masalah ini. Nah, tabarruj ini tentu tidak diperbolehkan kalau dia keluar rumah, dia berada di tempat umum. Tapi kalau dia dalam prosesi pernikahan, mantenan, walimah, dan itu hanya dilihat hanya sebatas para wanita, kemudian juga suaminya, maka tentu ini bukan hal yang dilarang. Karena apa? Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mau dipertemukan dengan Nabi SAW untuk memulai rumah tangga setelah menikah. Jadi setelah akad nikah kan Aisyah nggak langsung tinggal dengan Rasulullah. Baru setelah beberapa tahun sudah saatnya mereka yaitu berumah tangga. Aisyah didandani, rambutnya disisir, supaya ketika ketemu dengan Rasulullah SAW itu bisa terlihat menarik. Nah, kalau seperti ini tentu bukan tabarruj, karena momennya momen pernikahan dan dilihat hanya kalangan wanita dan suaminya. Tapi kalau sampai pakaian itu, perhatikan, dipakai wanita, baju kemanten gitu ya, dipakai wanita dan dilihat oleh para lelaki, wallahu a'lam, nampaknya itu masuk ke dalam tabarruj. Bagaimana tidak? Ya, dia memakai pakaian yang menarik perhatian. Lah namanya manten kan menarik perhatian.
Ya, endi mantene gitu ya. Selalu yang paling cantik, yang paling bagus. Kalau itu dilihat hanya sama wanita, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sampai dilihat laki-laki, ya ini bahaya. Allah melarang tabarruj. Karena tabarruj itu identik dengan menarik perhatian laki-laki. Kerincing, lalu laki-laki noleh. Nah, itu tabarruj. Demikianlah dengan pakaian-pakaian tadi. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Wanita muslimah jangan bertabarruj, jangan berdandan ala jahiliyah yang menarik perhatian laki-laki. Taib. Yang keempat, wa min hidayatil Qur'ani lil mar'ah, dan di antara petunjuk Al-Qur'an bagi wanita, alla tajlisa ma'ar rijali, janganlah wanita itu duduk bersama para lelaki majlisan wahidan, di satu majlis, wala an tajtami'a wa iyyahum fi muntadan wahidin, dan jangan berkumpul bersama mereka di satu pertemuan, yatalaqauna wa yatahadatsuna wa yatahawarun, yang mereka saling bertemu, bertatap muka, saling berbicara, saling berbincang-bincang. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dan apabila kalian, wahai para sahabat, wahai para lelaki, menginginkan suatu keperluan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah kepada mereka dari balik hijab, dari balik tabir, dari balik tirai. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin, yang demikian itu lebih mensucikan hati kalian dan juga hati mereka. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari pembahasan yang keempat, di antara petunjuk Al-Quran terhadap wanita adalah larangan berikhtilat. Ya, larangan berikhtilat. Apa ikhtilat itu? Bercampur baur antara laki-laki dan wanita tanpa ada batasan. Ya, tanpa ada batasan. Ya, ngobrol bareng, duduk bareng, ketemuan bareng tanpa ada batasan. Tetapi kalau ada batasan dan memang ada keperluan, ada solusinya. Allah tidak melarang laki-laki bincang-bincang dengan wanita. Tapi Allah sebutkan apa? Fas'aluhunna min wara'i hijab. Tanya mereka dari balik hijab. Ya, kalaupun memang misalkan terpaksa karena nggak ada hijab, sedangkan butuh bertanya tentang suatu keperluan yang urgent, yang penting, maka ya jangan lama-lama. Ya, jangan sampai berlama-lama, bercampur baur, sehingga dengan demikian bebas bincang-bincang, bebas berbicara, ya bebas saling memandang. Nah, ini yang bahaya. Dan hijab itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih mensucikan hati kalian wahai lelaki, dan mensucikan hati mereka para wanita. Dalam hal ini ayat Allah berkaitan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi boleh para sahabat itu menemui istri Nabi, tapi dari balik hijab. Bertanya, meminta fatwa, meminta atau ingin mendengarkan hadis boleh. Tapi mereka tidak bercampur baur. Nah, inilah di antara aturan Islam.
Makanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kejahatan dan kemaksiatan itu bermula dari itu. Tidak adanya batasan antara laki-laki dan wanita. Ya, lalu mereka saling bertemu, saling berbicara, saling memandang, akhirnya muncul fitnah. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian berikutnya yang kelima, wa min hidayatil Qur'ani lil mar'ah, dan di antara petunjuk Al-Qur'an bagi wanita, annaha idza tarrat ilal hadithi ma'a rajulin, bahwasanya apabila mereka terpaksa berbicara dengan laki-laki, wa ahwajahal amru ila dzalik, dan perkaranya menuntut demikian, ya ini darurat, maka alla takhda'a bil qaul, janganlah wanita tersebut melemah lembutkan ucapannya, jangan dimerdu-merdukan suaranya, biasa saja. Li'alla yakuna khudu'uha bihi sababan li tam'i man fi qalbihi maradun minar rijal, agar kelemah lembutan suaranya tersebut tidak menjadi sebab munculnya, bangkitnya keinginan buruk di dalam hati laki-laki yang memiliki penyakit. Tentu beda jamaah sekalian, berbicara dengan wanita yang suaranya biasa dengan wanita yang suaranya merdu. Akan lebih mendatangkan fitnah berbicara dengan wanita yang suaranya merdu. Akan muncul di benak, wah, suaranya ngini, ya apa rupane? Nah itu sudah sudah hal yang tidak baik. Meskipun belum tentu kalau melihatnya langsung tertarik, bisa jadi maaf ya tidak sesuai. Ya, iyalah tiba gitu misalkan. Tapi setidaknya memunculkan hasrat untuk ingin tahu. Penasaran aku rek, wah enak suara nih, ya suaranya tuh ramah gitu. Jadi penasaran, mana sih orangnya yang suaranya kayak gini gitu. Ini saja sudah menimbulkan apa? Fitnah. Ya, makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32, fala takhda'na lahu bil qaul, fala takhda'na bil qaul, maka para wanita janganlah kalian memerdukan, melirihkan, melembah lembutkan suaramu, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka akan bangkit keinginan buruk di dalam hati laki-laki yang berpenyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik, yang biasa saja, datar. Jangan diindah-indahkan, jangan dimerdu-merdukan. Ya. Sekali lagi, dengan suara yang diindah-indahkan menjadikan seorang laki-laki membayangkan siapa di balik pemilik suara ini, itu saja sudah menimbulkan celah untuk bermaksiat, menimbulkan madarat. Nah, ini pesan bagi para wanita, para ummahat, ya, boleh bicara dengan laki-laki, tapi dengan suara yang biasa saja. Jangan diindah-indahkan, jangan dimerdu-merdukan. Tayyib. Satu lagi, yang keenam, wa min hidayatil Qur'ani lil mar'ah, dan di antara petunjuk Al-Qur'an bagi wanita, antal zama baitaha, hendaknya dia menetap di rumahnya, wa alla yakuna khurujuha minhu illa li hajatin tad'uha lidzalik, dan jangan sampai keluarnya dia dari rumah kecuali karena ada hajat keperluan yang menuntutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikun, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33.
dan hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Sekali lagi, bukan tidak boleh keluar. Boleh keluar jika ada hajat keperluan. Meskipun hajat keperluan ini yang mungkin bisa diperdebatkan. Loh, saya ada hajat apa? Cuci mata. Nah, ini. Ya, ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Ya. Yang dimaksud hajat keperluan itu ya mendesak. Yang kalau enggak keluar maka akan ada masalah. Ya. Dan di zaman kita dan di budaya kita, di antara hajat ya belanja. Karena budaya kita yang masak itu, yang membeli bahan kebutuhan itu wanita. Dan ini mungkin beda di negeri yang lain. Ya, seperti yang saya dengar kabar, kalau di Saudi itu yang belanja laki-laki, nanti yang masak wanita. Tapi kalau di sini kebanyakan yang ke pasar wanita. Ya. Nah, dari sini maka kalau memang budayanya seperti itu, boleh wanita keluar rumah ke pasar untuk beli bahan makanan, untuk bisa yaitu menghidangkan makanan buat keluarga. Nah, itu hajat yang insya Allah diperbolehkan. Karena kalau nggak keluar, kasihan suaminya kelaparan, anak-anaknya juga kelaparan. Tapi kalau di luar itu, wallahu alam, ya maka tanya kepada diri kita, ini hajat yang diada-adakan atau memang hajat yang betulan? Ya, saya nggak bisa menghukumi. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. 6. Kullama kanatil mar'atul muslimatu mulazimatan li baitiha, maka sejauh mana wanita muslimah menetap di rumahnya, muqallilatan minal khuruj, lebih sedikit keluar, meminimalisir keluar rumah, illa an hajah, kecuali karena kebutuhan, kana dzalikum aqraba laha min rabbiha, itu bisa menjadikan wanita tersebut lebih dekat kepada Tuhannya. Wa naili rahmatihi, atau wa naila rahmatihi, dan meraih rahmat Allah. Rawi Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, min hadis Abdullah bin Mas'udin, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat, apabila wanita itu keluar rumah, istashrafaha syaitan, setan akan menjadikan dia indah. Setan akan menjadikan dia indah. Artinya setan akan membisikkan kepada kaum lelaki kalau fulanah itu sedang keluar. Wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha, dan wanita itu berada pada posisi yang paling dekat dengan Tuhannya jika ia berada di dalam rumahnya. Ya, jadi keluarnya wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat yang harus dijaga. Kalau keluar rumah maka setan akan menghiasinya. Ya. Semakin wanita itu sering di rumah, semakin selamat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin wanita keluar rumah, semakin bisa berpotensi madarat. Meskipun sekali lagi kalau diperlukan, kalau ada hajat itu kan dilarang. Tapi tetap saja semakin meminimalisir keluar rumah, maka semakin selamat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan wanita keluar rumah yang tidak menutup auratnya. Jelas kalau ini enggak ada perdebatan,
pasti menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Wong yang keluar rumah menutup aurat saja masih terkadang menjadi sebab fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, sampai pun yang menutup mukanya, katakanlah bercadar. Ada satu kisah yang ini merupakan satu lelucon ya, tapi lelucon yang mungkin menjadi perhatian, dan insya Allah akan menutup kajian kita sebelum nanti ada pertanyaan. Jadi ada seorang laki-laki yang kehilangan keledainya di tengah perjalanan. Nyari-nyari keledai, lalu ternyata ketemu seorang wanita muslimah karena pakai jilbab dan bercadar. Terfitnah, lupa dia nggak nyari keledainya. Diikuti, siapa wanita ini ya? Penasaran dia di balik hijabnya itu. Karena wanita ini sadar diikuti, akhirnya dia melepas cadarnya. Apa yang terjadi? Laki-laki ini langsung mengatakan, dzakaratni fuki himarai ahli, yang secara literlek bahasa artinya, gigimu itu mengingatkanku pada keledaiku yang hilang. Ada yang paham nggak Bu kira-kira? Gigimu mengingatkanku pada keledaiku yang hilang. Artinya apa Bu? Kesimpulannya, wanita ini buruk rupa atau tidak? Buruk rupa. Jadi untune bogang. Langsung dia mengatakan, duhai seandainya cadar itu tidak disyariatkan bagi wanita, supaya orang seperti ini tidak menipu saya. Maka kita katakan, ya kamu yang terfitnah, bukan salah wanita itu giginya bogang. Coba kalau nggak bogang, kamu pasti akan terfitnah dan menjadi penyebab, ya nauzubillah min dzalik, kejahatan. Ya, jadi karena dia cegek bahasa Jawanya itu ya, akhirnya dia kembali nyari keledainya. Ya, nah ini menunjukkan apa? Wanita keluar rumah meskipun bercadar ya terkadang bisa menimbulkan fitnah. Wong orang nyari keledai, hartanya yang berharga, kendaraannya hilang gara-gara wanita lewat, waduh, diikuti kok. Meskipun ketika ditampakkan aslinya dia kecewa, akhirnya ingat, oh iya saya lah golek keledai saya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya beberapa hidayah petunjuk Al-Qur'an yang belum kita sampaikan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Sampai sini sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dititipi ada keluarga yang dititipi keponakannya sehingga tinggal serumah dengan dia dan keluarganya, begitu? Nggih. Ya. Ya. Yang mau dititipi nggak tahu agama. Oh, tahu agama. Ya.
Baik, jadi gini ya. Jadi keluarga yang dititipi ini dilema. Kalau nolak dipikir nggak mau bantu saudara, kalau nggak nolak khawatir fitnah dengan putranya, maka bagaimana solusinya begitu? Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun terpaksa dititipi, maka bisa diatur sebisa mungkin bagaimana agar tidak menyatu antara privasi sang ponaan dengan keluarganya. Atau ini makanya saya sampaikan ini kalau bisa ya, kalau memungkinkan. Artinya kalau kemungkinan ini tidak bisa terpenuhi ya dengan berat hati ya jangan tinggal bareng. Apalagi dengan ini Ustaz, merujuk pada surat Al-Mu'min ayat 19 yang firman-Nya, dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Iya. Dan apa yang disembunyikan oleh Allah. Betul, sahih. Lalu di tafsirnya yang dimaksud dengan pandangan mata yang khianat ialah pandangan yang terlarang seperti memandang kepada wanita yang bukan. Iya betul. Kalau keponakan wanitanya itu berkumpul bareng dengan keluarganya yang di situ ada anak laki-lakinya, maka jelas fitnah. Jangankan hanya curi-curi pandang, mata khianat. Ketika orang rumah nggak ada, bapak ibu keluar, anak laki-laki di rumah dan ponaan wanita di rumah, nggak bisa bayangkan bu. Ya, nggak bisa bayangkan. Setan pasti ada di pihak yang ketiga. Makanya saya sampaikan, kalau tidak memungkinkan dibatasi privasi seperti ini bu. Dibuatkan bangunan khusus bagi si keponakan itu yang dia punya pintu keluar sendiri mengarah keluar. Jadi nggak campur dengan keluarga dan tidak bisa masuk ke tempatnya kecuali lewat luar. Wah, makanya saya bilang apa? Kalau memungkinkan, artinya dia tinggalnya itu berpisah tapi berdekatan. Atau gampangnya nih, misalnya punya 2 rumah, ya, atau punya kontrakan yang nganggur itu satunya dipakai untuk si keponakan. Artinya jangan sampai campur. Dan itu sekali lagi kembali kepada keadaan yang dimampui ya. Kalau nggak mampu ya jangan ambil resiko. Iya, kalau si yang dititipi kan paham agama, itu saya rasa nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu keluarga yang di sana dititipi ponak dewe gak gelem. Nah itu kan, wah ini keluarga macam apa ini? Nah itu yang perlu diedukasi. Bukannya tidak mau, tapi ya seperti ini keadaannya menurut agama. Dan mereka pasti akan meremehkan, lambek dulur dewi mosok ngono sih cek nemene. Itu yang akan menjadi jawaban. Lah itu kan saudara sendiri, masa ya nggak paham mereka kalau sepupu itu bukan mahram. Dan meremehkan hal-hal semacam inilah yang membuat masyarakat itu rusak.
Kalau sudah kejadian nyesel. Sebelum kejadian ngeremehkan, ya enggak? Ya, dulur dewi biasa, gak apa-apa. Begitu zina, waliyadzubillah hamil, nyesel. Kok iso yo? Kok bisa terjadi? Ya gimana? Laki-laki dan wanita punya hasrat dan mereka bukan saudara kandung, yang ada di dalam fitrah mereka saling menyukai. Maka jangan ambil risiko kalau tidak mampu. Ya, sehingga dikata-katain, ya sudah diterima saja daripada mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Wa fiik barakallah. Baik, mungkin kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.